Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma ba'du. Jamaah salat maghrib, salat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan beliau hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat 153 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini secara substansi, isi, itu sesungguhnya sudah pernah disebut. Ini hampir sama dengan ayat 45 dari surat Al-Baqarah, di mana isinya yang utama adalah pesan, atau barangkali lebih tepatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, isinya tentang kunci mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti Nabi Adam waktu melakukan kesalahan dosa, makan buah khuldi, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan, tapi supaya cek boten koyok gampangnya nemen, nah, diparingi kunci nih, gitu. Tongkon buka dulu kan gitu, kira-kira begitu. Kasih passwordnya. Sebenarnya kalau Allah mau mengampuni ini kan gampang mawon. Ya. Jadi Allah itu dalam surat Ibrahim, ujung ayat 27 surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Allah itu kalau mau melakukan apa saja niku sakjane nggih sakarepe. Tidak ada yang membatasi. Cuma supaya
purak-puraknya, epok-epoke, koyok-koyoke. Ya, itu adalah bagian dari kerja kerasnya manusia. Manusia itu diparingi kunci. Paling boten kunci niku damel buka niku supaya kelihatan tangannya melok muntir ngoten. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kunci, kunci ini bisa karepe. Apa kunci model ngoten, apa kunci model selot, terserah Gusti Allah. Kenapa demikian? Kalau kita balik ke beberapa ayat sebelumnya di juz 1, Allah Subhanahu wa taala itu kan memberi contoh menolong Nabi Musa, menolong Bani Israel. Niku sebenarnya nggih tanpa sebab niku nggih saged mawon. Sangat mampu. Allah tidak mungkin terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Nabi Musa ketika menghadapi persoalan kaumnya Bani Israel menyeberangi padang pasir panas sedemikian rupa. Kok mboten enten banyu, enggak ada air. Maka Allah sederhana. Kata Allah, faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kami katakan kepada Nabi Musa, idrib, pukullah olehmu wahai Nabi Musa, bi'asakal hajar. Dengan tongkatmu itu batu yang ada di depanmu. Umpama boten dipukul, didudul tok, saged apa boten? Kalau Allah mau, dia bisa mawon. Enggak usah dipukul. Tapi Allah bilang, pukul lah. Padahal umpama didudul tok. Atau mungkin dilus tok. Dia saged mawon. Bahkan tidak pakai apa-apapun. Dia saged mawon. Gitu ya. Enggak pakai apa-apa. Di ayat sebelumnya kan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Orang Bani Israel itu nyebrang padang pasir itu panas. Kata Allah, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami payungi kalian dengan awan. Nggih mboten perlu didudul gawe tongkat, wong awan nggih adoh kan gitu. Allah ya lindungi gitu aja. Terserah. Dan mereka butuh makan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kalian al-manna wassalwa. Begitu pula urusan-urusan lain. Ketika ketemu tukang sihirnya Fir'aun, ya sudah. Allah menyatakan, alqi. Lemparkan olehmu wahai Nabi Musa, asoka, apa namanya, tongkatmu. Masih gadik tongkat ya asline iso mawon. Ketemu laut yang membatasi mereka untuk bisa berjalan. Padahal di belakang itu pasukan Fir'aun mengejar. Nabi Musa diperintah memukul. Tapi ketika nanti orang mungkin sudah membayangkan, bahkan sampai saat ini gue enten sing muni. Orang sudah membayangkan tongkatnya Nabi Musa iku cik sakti ini. Sampai saat ini gue enten ya. Umpama saya pegang tongkatnya Nabi Musa kan ngono. Jadi, ketika orang itu membayangkan bahwa sing sakti itu tongkat, ketika ada persoalan lain, oleh Allah Subhanahu wa taala diubah kasih tongkat. Ya. Bani Israel menghadapi kasus pembunuhan yang tidak jelas siapa pelakunya kan gitu. Orang-orang kemudian tidak bisa menemukan dan pada akhirnya pun Nabi Musa minta tolong sampai minta petunjuk Allah gitu kan. Jawabannya Allah tuh ternyata
Di luar kebiasaan sebelumnya. Biasanya titik-titik tongkat, titik-titik tongkat. Rupanya tidak. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi. Ayat berikutnya ketika kita lewati perdebatannya orang Bani Israel. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kami katakan pukullah jenazah, mayit. Ya, tadi itu dengan bi ba'dihha, dengan bagiannya sapi tadi. Dia enggak tahu bagian mananya, kan gitu ya. Nah, mestinya kan tongkat mana? Tapi ini semua menunjukkan bahwa di satu sisi Allah ingin supaya manusia itu punya usaha. Karena itu lafalnya, perintahnya ukul. Jadi dilus kok. Ya Allah belum kan, sakit mau. Jempol Nabi Musa karena ternyata sakit mau. Tapi kata pukul lah itu menunjukkan kita itu diperintah berusaha yang keras, kan gitu ya. Ya keras wong biyen dipukul. Mukule wong biyen mboten enten mukul damel senjata sing aneh-aneh. Tongkat kan gitu ya. Pukul lah. Manusia diperintah untuk berusaha yang keras. Tapi kemudian Allah juga ingin menunjukkan tak jane sing kuwasa sak temene yang berkuasa sesungguhnya Allah. Maka terserah Allah mau lewat apa menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini sama dengan surat Al-Baqarah 153. Allah memberi kuncinya kepada kita. Kunci itu supaya kita gunakan. Kapan Allah memberikan bantuan dan pertolongannya, terserah Allah. Kapan saja. Tidak setiap kemudian kita menggunakan kunci ini terus otomatis langsung selesai. Apa itu kuncinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ayat berikutnya paling bagus satu ayat lagi lah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Untuk mengikuti istilah. Sebenarnya masih ada hubungannya di ayat berikutnya. Ini nanti sudah banyak hikmah ya. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan dua cara. Bis-sabri dengan sabar. Was-shalah dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini isinya mirip dengan ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan juga dengan salat. Ayat 45. Wa innaha lakabiratun dan sungguh salat itu berat.
Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang masyarakat muslimin rahimakumullah. Surat Al-Fatihah kan kita kan diajari ya, untuk mau menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka ayat ini sesungguhnya menjadi tafsir ya nopo beribadah itu. Karena ternyata beribadah itu hubungannya dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, di sini dijelaskan. Beribadah yang dimaksud adalah bis sabri was shalah. Bagian ulama membuat kategori. Ya, sabar itu maknanya apa? Kami dengan saum, kami dengan imsak, menahan diri. Secara bahasa, artinya sama dengan saum, dengan siam, dengan imsak, menahan diri, tahan. Tapi kemudian diberikan penjelasan as-sabru sabroni kata para ulama. Sabar niku enten kalih. Ya, menahan diri itu ada dua macam. Yang pertama fasobrun ala tarkil maharimi wal ma'asimi. Yang nomor satu adalah tahan dalam meninggalkan perkara yang haram atau dosa-dosa. Kuat. Dosa niku napa? Wangel ninggalno dosa. Ya. Rasulullah SAW ini supaya urut. Dosa itu apa? Repot. Dosa itu kata Rasulullah SAW, al-ismu mahaka fi sadrika wa takhafu ayyat tali'a alaihim. Angel. Dosa itu kalau secara substansi hakikate dosa niku napa? Semua yang kita pikirkan, kita angen-angen dalam hati, dalam pikiran, wa takhafu ayyatali'a alaihim. Sementara dalam waktu yang bersamaan kalian atau kamu takut diketahui oleh orang. Niku nek niku angel. Angel ninggal niku. Karena kita berpikir sesuatu, angen-angen sesuatu, ngapunten. Sing boten apik, sing elek, nek umpama itu diketahui oleh orang, kita jadi malu, kita jadi khawatir. Itu akhirnya banyak yang gitu. Dengan misalnya gregeten sampai uang, gregeten nemen. Tapi jenengan pet, padahal wis dimpet. Cuma nek gregeten niku sampai metu, sampai ono sing ngeru, jenengan nggih jadi kuwatir nggih. Wah ngoten niku. Apa maneh nek pun diomong apalagi sudah dilakukan. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 160 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha
Man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala niki sik kabar gembira nek niki. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengerjakan satu kebaikan dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Mendapatkan pahala 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati, tapi siapa yang datang membawa satu kesalahan, satu dosa, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang setimpal, yang serupa. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan, man hamma bihasanatin kataballahu lahu hasanah. Tenduwe himmah, kepingin tok, angen-angen tok, kepikiran tok untuk melakukan satu kebaikan, maka dia sudah mendapatkan pahala. Sakjane sing nang jero ati niki saged mawon sudah langsung bisa apa? Nek umpama blonjo niku langsung saged metu tagihane kan gitu ya. Atau saged metu hadiah kan gitu. Yang kita niatkan satu kebaikan itu sudah oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai kebaikan. Maka kata Rasulullah, fa in amilaha kutibat lahu asyra. Nah, lebih-lebih kalau niat baik itu dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Berarti kula panjenengan kedah siap, harus siap, karena kata Rasulullah SAW, waman hamma bisayyi'atin, siapa yang niat satu perbuatan salah, perbuatan elek, perbuatan dosa, sakjane niku pun mlebu. Cuma kata Rasulullah, lam tuktab alaihi hatta ya'malha. Hatta ya'malha. Tidak akan ditulis sebagai dosa sebelum dikerja. Ini bagian dari kemurahan Allah. Dari Rasulullah SAW. Al-ismu maha kafi sadrika wa takhafu ayyattali'a alaihi. Dan itu sing sampean singit nang jero ati, ya nek sampai wong ngerti jenengan kuwatir. Iku hakikate. Cuma hitung-hitungane siji. Hitung-hitungane nek menurut Allah sebelum dikerjakan dosa itu tidak itu hitungannya Gusti Allah. Padahal kalau niat berbuat baik meskipun belum dikerjakan sudah mendapatkan satu. Di antara hakikat karo catatan. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kata para ulama, sabar niku kalih akhir. Apa niku? Sabar di dalam mengerjakan kebaikan. Pertama dulu, sabar dalam meninggalkan dosa. Sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Terus menerus niku apot. Tapi berusaha kuat meninggalkan dosa, itulah yang disebut sabar. Dan yang kedua, wasabrun ala fi'lit ta'ati wal qurbat.
Kedua, sabar menjalankan kebaikan, ketaatan, dan ibadah-ibadah yang mendekat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama memahami ayat ini, wasta'inu, tak tolonglah kalian dengan sabar. Sabar itu rupanya dipraktekkan dengan puasa. Mengapa demikian? Karena sebagian berpendapat mengutip dari beberapa riwayat bahwa setengah sabar itu adalah kan? Jadi dalam kitab Ya Ulumuddin misalnya, itu Imam Ghazali mengutip riwayat itu bahwa sabar itu prakteknya adalah sebagian prakteknya adalah puasa. Sehingga memahami ayat ini, bagian ulama nek duwe masalah njaluk tulung maka dengan cara poso. Saya hanya mengingatkan carane wong biyen-biyen dulu ibu poso lah. Ya, sakjane poso niku gawe ndongakno anak. Begitu ya. Begitu. Nah, di dalam sebuah riwayat dan itu tidak berasal dari Nabi, tapi sebagian ada mengaitkan dari Nabi. Kalau di kitabnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin langsung saja beliau mengutip pernyataan dari Nabi. Kalau dalam kitab Ihya kan memang bukan kitab hadis, yang dikutip begitu saja tanpa jalur periwayatan yang lengkap. Tapi apa itu? Ya, bahwa asyamu nisfus sabru nisful iman. Sabar niku setengah iman niku enten kali. Ya. Enten dalil ya niku. Iman niku enten kali, siji sabar, siji nisu. Nabi SAW bersabda, ajaban di amril mu'min. Ya. Inna amrohu kulluhu lahu. Pokoknya istimewa urusannya wong iman. Karena semua urusannya itu di tangan orang beriman itu pasti jadi baik. Apa itu? Apabila dia memperoleh kemudahan, memperoleh nikmat yang gampang, yang enak, dia bersyukur, maka itulah baik yang dia tunjukkan. Dan apabila dia mendapatkan mudorot, kesulitan, kesusahan, ribet, urusannya angel, sobaro, bahwa khairullah, dia bersabar. Sehingga wong iman itu ngeluru. Ya, setengah ini ku sabar, setengah ini ku. Sehingga meskipun riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada yang menganggap itu tidak bersumber dari Nabi, ada yang bersumber dari Nabi. Yang jelas secara substansi isi itu sesuai. Ya, bahwa sabar itu setengahnya iman. Ya, sebab setengahnya diisi syukur. Orang yang beriman itu loro badene si kabeh. Isine sabar atau syukur, maka setengah-setengah. Nah, sementara para ulama menghubungkan bahwa puasa niku setengah poso niku nggih sabar niku. Sing liyane kan gak mangan, gak ngombe niku kan urusan. Tapi kan poso niku nggih sabar.
Sehingga itu tadi, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar. Bagian orang mempraktekannya dengan tetap teguh di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, supaya urusannya mudah. Tapi enten sing luwih praktis. Praktis ini wow. Luwih masalah poso, itu loh. Karena yang kedua itu wassalah dan sholat. Ya. Sholat niku napa? Sholat kalau maknanya doa, doa niku sholat. Sholat niku artinya cara Indonesia niku doa. Loh, doa kan enten dhewe. Doa niku enten dhewe. Bahasa Arab niku enten doa, enten sholat. Kalau sholat itu kepada Allah. Nek doa iso kepada Allah, iso boten. Sesama manusia itu namanya juga dakwah. Asalnya kan dari da'a ya doaan, wadakwatan kan gitu. Kalau kepada Allah disebut doa, kalau kepada orang disebut dakwah. Undangan bahasa Indonesia. Tapi kalau sholat itu memang khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga arti asalnya minta tolonglah kalian dengan sabar. Ya napa prakteknya? Poso. Wassalah dengan sholat. Karena itu kata sebagian sahabat menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sholat. Rasulullah SAW niku nek masalah salat mboten mawon. Ari ngono cara wong mriki salat apa niku? Orang wong mriki cek jelas niku jenenge salat hajat. Gitu ya. Hajat. Duwe butuh cara salat. Apa enten salat hajat niku mboten enten. Mboten enten niku maksude sing enten niku salat mantun niku ndongane napa niku jenenge hajat ngoten lho. Butune napa? Butune anake ngene, butune ngene, butune iku jenenge Kok Nabi sampean salat hajat mboten ngoten. Nabi sallallahu nek butuh enten napa-napa salat 2 rakaat. Itulah yang kemudian oh niki jenenge salat bener. Nah, terus jenenge napa? Ya wis gampange maneh nggih salat hajat kuwi. Kadung pun digawe ini salat hajat. Kan gitu nggih. Ya karena kita memberi nama itu sebenarnya sebagiannya itu karena para ulama menyimpulkan cek gampang. Betul. Benten misalnya kados salat Jumat. Ya. Ya. Karena kalau sholat Jumat, Rasulullah SAW menyatakan sendiri, ya terkait dengan sholat Jumat. Sebut nama sholat Jumat. Ya. Sholat Id disebut nama, tapi sebagiannya betul diarani. Ya. Sholat model sinten? Bilal bin Robah. Nah, kayak gampang sholat nopo niku. Sholat tuhur. Nah, gitu. Sholat setelah berwudu kan itu. Itu kan gara-gara Bilal ditangleti kali Rasulullah SAW. Bilal, apa kuncinya? Apa rahasianya? Saya kok sudah mendengar ya suara sandalmu, terompahmu di surga. Maka kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah saya ini batal, ya, tidaklah saya ini hadas, kecuali saya kemudian
berwudu. Dalam riwayat yang lain, tidaklah saya ini batal, kecuali saya berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Wah, jadilah sholat tuhur. Sholat tuhur. Sebagian itu bukan dinamakan atau bukan dinamai, tidak dinamai oleh Nabi SAW. Cuma kalau dengan kita semua cek gampang. Gampang nomor. Hanya saja kadang-kadang sebutan-sebutan atau nama-nama istilah yang dibuat oleh para ulama itu kita kadung diparingi satu definisi wis digawe tok. Contoh, kalau bicara hukum kita biasanya ada 5 macam hukum. Apa? Bah, oleh, ya kan? Haram, ya kan? Kemudian makruh, kemudian sunnah, kemudian dihafal nama itu niku. Apa wajib niku? Wajib itu adalah perkara yang harus dijalankan. Kalau tidak, maka berdosa. Napa makruh niku? Perkara yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau dijalankan, dilakukan, tidak mendapat dosa. Ya, begitu pula sebaliknya. Napa sunnah niku? Kan gitu ya. Napa sunnah niku? Perkara-perkara kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan tidak apa. Akhirnya sampai tak salah sunnah, enggak wis. Kan gitu ya. Kau apa-apa. Wong celengane akeh kan gitu ya. Atau sebaliknya, yang makruh suka haram kan gitu. Padahal di kalangan ulama, kalau di kalangan salaf, para sahabat, nek sing diarani sunnah Nabi, kabeh niku dilakoni mboten ditinggal itu persoalan kan gitu. Kalau di kita sunnah, gitu ya. Jadi beda di kita itu beda. Sama dengan makruh. Makruh niku makruh gak apa-apa gak sampai haram. Padahal di kalangan para sahabat, kalangan ulama salaf, nek pun makruh niku mboten ditinggal. Nek haram otomatis kalau sing gelem. Makruh itu pun sudah ditinggal. Kita enggak kan beda. Makruh aja gak sampai haram kan itu. Itu beda. Sebenarnya para ulama ingin memberikan kepada kita batas-batas, diberi definisi, penjelasan supaya batasnya jelas, kalau panjenengan enak. Sama kayak sholat. Ya, rukun sholat. Ingat, kan gitu ya. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, ruku, ya, i'tidal, sujud, sampai terakhir salam. Antun niku tumak ninah, ya kan? Tumak nih. Donga nih sunnah. Kan kadang-kadang enten sing salat niku buanter. Apa dongan tidak diwaca, oh sunnah. Polane napa sing fardhu napa? Al-Fatihah. Wis Al-Fatihah tok niku. Al-Fatihah. Niku cara ya yang dipraktekkan oleh masyarakat. Para ulama sakjane cek cetha jenengan iki sampai jogo niki. Tapi sing liyane nggih diwaca kan gitu. Kadang-kadang kalau kita sholat di masjid, kadang-kadang khususnya ketika apa? Sholatnya sirri. Sholatnya mboten banter wacane kan gitu nggih. Nek wacane banter kan imame nggih alon-alon, pelan-pelan kan gitu nggih. Bareng sirri kan banter. Nah, kan gitu. Ketika banter pertanyaannya, oh sunnah, diwaca, itu kan. Padahal kita bisa juga meniru, mengikuti. Ya, dasarnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya, masih yang mboten ketok langsung, tapi kan beberapa riwayat memberikan kepada kita gambaran. Oh, nah, kalau sudah sampai di sana, meskipun Nabi SAW pernah menegur Mu'ad bin Jabal
krono kesuwen salate kan gitu nggih. Tapi kita juga bisa mendapati bahwa Nabi SAW nek ngimami nggih mboten diluk-diluk nemen ya, kecuali kalau sholat jamak dan qashar ketika dalam perjalanan. Jamak qashar niku nggih jene wis dijamak, digabung, qashar disingkat. Kok dawa niku masalah. Jadi ini qashar. Lha kok sing diwaca kok dawa kan gitu nggih. Nah, pendek-pendek memang kalau Nabi SAW jamak qashar ya pendek-pendek. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ngoten niku seputar niku kalau sudah jamak qashar. Kadang-kadang ya saking akase jamak qashar dawa aneh kan gitu masalah. Tapi kalau sholat di waktu mukim, Nabi SAW ya kalau diukur ya lebih banyak panjangnya daripada singkatnya. Baik, ini penggunaan istilah tadi itu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, ayat berikutnya. Oh, ayatnya luruh kok. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kalian mengatakan untuk orang-orang siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, yang mati syahid di jalan Allah, jangan katakan mereka itu mati, bal ahya, tetapi mereka itu tetap hidup, walakin la tash'urun, akan tetapi kalianlah yang tidak merasakan, boten rumongso, boten menyadari. Masyaallah muslimin. Nah, ini juga perlu definisi. Mati niku nopo, urip niku nopo. Di dalam Al-Qur'an niku enten definisi mati. Dalam surat Az-Zumar. Coba dilihat di surat Az-Zumar. Ayatnya coba dilihat ayat 37 coba ya. Oh kok 37? 43 coba ya. Az-Zumar. Az-Zumar itu surat sing nomor 39 ya. Zumar. Ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Pelindung ya. Sik. Ayat 42. Maju ayat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Apa artinya? Allah yang memegang nggih, padahal di situ kalimatnya ya tawaffa, bahasa kita jadi wafat. Nek cara Indonesia Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa wafat. Rupane supaya kula panjenengan niku mboten napa cara Jawa niku. Mboten jembuh, tidak ambigu. Bahasa Indonesia digawe Allah lah yang memegang. Tapi di sini ini Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Hina mautiha.
ketika jiwa itu ditakdir wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan jiwa yang belum mati saat tapi jadi nek di ateni memegang niku luwih cetha, luwih gampang dipahami. Orang yang meninggal, orang yang mati itu dipegang jiwanya oleh Allah. Orang yang tidur, jiwanya juga dipegang oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Ini yumsik niku baru nyekeli temenan. Nyekel rodok terus. Maka Allah memegang jiwa yang sudah diputuskan kematiannya, sementara wa yursilul ukhra, dan Allah melepaskan kepada orang yang masih dikehendaki uripe terus. Orang pun merem turu dipegang jiwanya oleh Allah. Nah, kalau ternyata ditakdir masih hidup lagi, dilepas lagi. Nah, orang yang mati niku berarti dipegang boten dilepas. Pertanyaannya adalah jiwa kita itu mati nopo boten? Mati dalam pengertian entek baterainya ini kalau maksudnya. Oh, tenurip. Ya kan cuma dipegang saja sama Allah. Sehingga tidak aneh ketika di surat Al-Baqarah 154 tadi itu. Jangan kalian kira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu tapi justru mereka adalah hidupal ahya'u walakin la tashurun. Dalam riwayat yang lain mereka hidup dan diberi rizki oleh Tuhan mereka. Enak. Makanya dalam sebuah hadis yang terkait dengan matinya orang syahid, orang yang mati di medan perang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan apa niku misale nasamatul mukmin ta'irun ta'laku fi ta'allaqa fi sajaril jannah hatta yarji'a atau hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yauma yab'atsu. Ya, jadi jiwanya orang beriman itu ya cara gampang ya ditemplek nonang burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Baru nanti kalau sudah hari kebangkitan itu akan dikembalikan ke jasad. Karena enten istilah roh gentayangan niku sakjane nggih ana bener. Tapi mboten gentayangan kaya mari ngono digambarno niku. Iya. Sementara nanti sebagian riwayat menyebut rohnya orang yang beriman tidak diterima. Di langit ini belum diterima. Inilah disebut gentayangan. Kalau orang-orang beriman nanti diterima, orang-orang yang mati syahid itu akan ditempelkan atau dimasukkan di hidung. Sehingga kemudian waktu napa jenenge enten eksekusi sinten pian Imam Samudra. Mari ngono gak suwe enten video. Iya. Enten video gambar burung niku. Ya, Imam Samudra kali sinten pian? Amrozi. Enten manuk loro warnane ijo, kan gitu. Dulu kan gitu. Eling napa mboten? Kula sih eling. Wah, ini wah. Ya, para syuhada. Nek niku nggih kawen-kawenan wallahu a'lam.
Ini kan perumpamaannya di surga lapor untuk meriki dengan video nih kan gitu ya. Memang begitu. Oleh karena itu Allah menyatakan jangan kamu kira mereka yang mati di jalan Allah itu mereka yang terbunuh di medan perang di jalan Allah itu mereka. Nah ini kadang-kadang juga menjadi dalil. Ya, masih sampean tuh ngonang gone kuburan tetap bisa ngerungok, ngono. Ya kan gitu. Panjenengan kan disampaikan oleh Nabi SAW hadis tentang niyahah, niyahan itu orang yang apa? Meratap. Wah, orang yang meratap. Soro sing nang kan gitu ya. Termasuk hadis yang menyebut bahwa ketika mereka yang pengiring ini kembali, ya mayit ini mendengar terompah atau sandal orang yang mengiringinya. Berarti apa? Mereka itu jiwa-jiwa yang mendengar. Persoalannya adalah nek sanes wong iman itu kober ta. Ya, ngurusi wow, ya, permintaan macam-macam. Kan gitu ya. Apakah juga meskipun mereka mendengar diberi kewenangan, diparingi kekhususan untuk menjawab situ-situ, kan gitu ya. Itu yang kita berselisih. Kan gitu ya. Bahwa jiwa orang-orang yang meninggal dunia itu sebenarnya tetap hidup, itu bisa diterima. Mak sing nang kuburan dijaluki niku kobra ngurusi urusan sampean kan ngoten nggih. Itu persoalan yang kita tidak sepakat. Ya, sebagian umat Islam ngono iku iso iku wasilah iso gitu ya. Yang jelas dalilnya tidak mengarahkan sampai mereka itu bisa menjawab memenuhi keinginan kita malah gak ono ngoten niku. Kalau masalah jiwa mereka itu masih hidup, bahkan sik ngrungokno nek keluargane niku sik meratap yo melok sik sedih kan gitu nggih. Krungu itu kita terima, kita bisa terima. Ya, tapi masalah minta apa? Minta napa biasanya? Wis minta macam-macam di makam, di kuburan, bahkan termasuk di makam atau di kuburannya orang-orang yang baik, orang-orang soleh, itu kita nggak tidak sepakat, nggak mboten ngoten. Kan gitu ya. Tidak seperti saya kira itu yang bisa kita bahas di ayat yang 153 perintah Allah supaya kita dalam menghadapi urusan persoalan itu diberi jalan keluar oleh Allah. Kuncinya di Paringno, yaitu minta tolong dengan sabar dan dengan. Sementara yang kedua, orang-orang yang mati di jalan Allah, maaf, orang-orang yang tewas atau orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, termasuk seperti makom mereka, karena makom syuhada itu nanti ya disebut oleh Allah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, ya, wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan itu berarti disamakan. Orang-orang soleh, ya, orang para nabi, orang-orang yang mati syahid itu kedudukannya sama. Nah, berarti sama bahwa jiwa mereka itu hidup, tapi hidupnya di ayat yang lain, hidup yang diberi nikmat. Itu hidup mari ngurusi urusan kita semua gitu ya. Saya kira demikian. Aku lupa lihat wa sallallahu alaihi wa sallam.